Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras siang dan malam, tapi rezeki rasanya menguap begitu saja? Atau mungkin saat ini Anda sedang menghadapi jalan buntu dalam hidup dan bingung harus mencari solusi kemana lagi? Ternyata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan sebuah password atau kata kunci rahasia. Jika kata kunci ini Anda ucapkan dan amalkan dengan benar, Allah tidak hanya akan memberikan apa yang Anda butuhkan, tapi juga akan melipat gandakan nikmat yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Mari kita bedah bersama rahasia besar yang sering kita sepelekan ini bersama Ustadz Khalid Basalamah. Segala puji dan puja kehadirat Allah. Kita memujinya, meminta pertolongannya, serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba serta utusannya. Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Di ayat lain, Allah juga berfirman, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Serta dalam ayat ketiga, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah mendapat kemenangan yang besar. Sebaik-baik rujukan umat Islam adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Seburuk-buruk perbuatan dalam ibadah adalah yang tidak memiliki rujukan, bid'ah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan yang membawa ke neraka. Kata kunci yang dimaksud di awal tadi adalah syukur. Banyak orang mengucapkan Alhamdulillah, namun belum memahami maknanya secara dalam. Mereka hanya bersyukur saat mendapatkan apa yang diinginkan secara visual. Jika diberi motor, padahal ingin mobil, mereka tidak bersyukur. Padahal nikmat tidak akan bertambah kecuali dengan syukur. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi pemberi kebajikan. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri hamba melalui pujian lisan, pengakuan hati, kecintaan kepada sang pemberi nikmat, serta ketaatan anggota tubuh. Allah SAW sendiri memiliki sifat asyakur, maha mensyukuri atau membalas jasa.
Dalam surah Asy-Syura ayat 23 disebutkan, Innallaha ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Makna syakur adalah Allah membalas dengan lipatan ganda meskipun hamba hanya bersyukur sedikit. Sifat ini juga dimiliki para nabi. Nabi Nuh alaihi salam dijuluki Abdan Syakura, hamba yang banyak bersyukur. Nabi Ibrahim alaihi salam dipuji karena selalu mensyukuri nikmat Allah. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bahkan melakukan sholat malam hingga kaki beliau pecah-pecah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengapa beliau melakukannya padahal dosanya telah diampuni, beliau menjawab, "Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Allah memerintahkan kita untuk menikmati rezeki yang baik dan bersyukur. Segala sesuatu dalam tubuh kita, mulai dari rasa makanan di lidah hingga proses pencernaan, sudah diatur rapi oleh Allah. Tugas kita hanyalah menikmati dan berterima kasih. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Kufur berarti memungkiri atau mengecilkan nikmat. Padahal, lapar, haus, bahkan sakit pun bisa menjadi nikmat karena membuat kita memahami nilai kenyang dan sehat. Jika kita bersyukur, Allah akan ridho dan menyelamatkan kita dari azab. Ada 5 cara praktis untuk bersyukur. 1. Bersyukur dengan lisan. Selalu mengucapkan Alhamdulillah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan jika mendapat ujian, ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Dan jika mendapat nikmat, ucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. 2. Menggunakan nikmat untuk ketaatan. Mata, telinga, dan tangan digunakan untuk hal yang dihalalkan Allah. Bukanlah syukur jika lisan memuji Allah, tapi tubuh bermaksiat. 3. Memperbanyak sujud syukur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu sujud syukur setiap kali mendapat berita menggembirakan. 4. Memiliki sifat qanaah, merasa cukup dan membesarkan nikmat yang ada. Lihatlah orang yang berada di bawah kita agar lebih mudah bersyukur. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun qani'an takun ashkoron nas." Jadilah orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur. 5. Berterima kasih kepada manusia. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Ucapkanlah, Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Ibnu Qayyim merumuskan rukun syukur ada 3. Mengakui nikmat berasal dari Allah, memuji Allah atas nikmat tersebut, dan memanfaatkannya dalam ketaatan. Ingatlah, nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah adalah musibah. Sebaliknya, rezeki bisa tertahan karena dosa yang kita lakukan. Sahabat tanan syurga iman yang dirahmati Allah. Marilah, di hari Jumat Esak yang mulia ini, kita manfaatkan waktu mustajab untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanatau, wa fil akhirati hasanatau, wa qina adzaban nar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan dan berbuat baik. Ingatlah Allah, maka Dia akan ingat kepadamu. Syukurilah nikmatnya, maka Dia akan menambahnya. Sahabat Taman Syurga Iman, mari sejenak kita letakkan ego kita. Sudah berapa lama kita menggunakan mata yang Allah berikan secara gratis ini untuk memandang hal yang Dia benci? Sudah berapa banyak detak jantung yang Allah jaga setiap detiknya, namun kita gunakan tubuh ini untuk menjauh dari sujud kepadanya. Kita sering mengeluh tentang rezeki yang belum kunjung besar, namun kita lupa bersyukur atas napas yang masih tersisa. Kita sibuk mengejar apa yang belum ada, sampai kita buta melihat tumpukan nikmat yang sudah nyata di depan mata. Ketahuilah, setiap nikmat yang tidak membawamu lebih dekat kepada Allah, sejatinya itu bukanlah anugerah,
melainkan musibah yang terselubung. Jangan sampai Allah mencabut nikmatnya, baru kita tersadar betapa berharganya apa yang kita miliki. Jadikanlah setiap hembusan napasmu sebagai tasbih, dan setiap langkah kakimu sebagai bukti bahwa kau adalah hamba yang tahu diri di hadapan Sang Pencipta. Jika getaran iman menyentuh hati Anda setelah menyimak pesan ini, jangan biarkan ia berhenti di Anda saja. Di luar sana, mungkin ada saudara kita yang sedang berada di titik terendah, merasa ditinggalkan dunia, dan hampir putus asa. Jadilah perpanjangan tangan Allah untuk mereka dengan membagikan video ini. Satu klik bagikan dari Anda bisa jadi adalah jawaban atas doa seseorang yang sedang mencari jalan pulang kepadanya. Mari bergabung dalam keluarga besar Taman Surga Iman. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bukan sekedar untuk menambah angka, tapi agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan menuju jannah. Jangan lupa tuliskan satu doa atau harapan terbaik Anda di kolom komentar. Biarkan malaikat mengaminkan doa-doa tulus kita di tempat yang mulia ini. Terima kasih telah menemani perjalanan batin ini hingga akhir. Semoga Allah tidak mengharamkan rezeki bagi kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di taman syurga yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di video penuh hikmah selanjutnya.